bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya Negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh, sehingga Gibran dianggap nggak hadir. Dan kalau ini benar, segera majulkan wapres ilegal ini. Urusan ijazah ini yang salah, kepolisian lambat menangani hal yang sepele ini sehingga rakyat jadi rame saling menyerang. Bertambah satu lagi orang jadi waras dan sakit. Buah jatuh tidaklah akan jauh dari pohonnya. Peribahasa bapak dan anak sama saja. Sami mawon, gak ada bedanya masalah ijazah ini. Bapak dan anak 11, 12.
Semoga majelis hakim pengadilan yang mengadili perkara pro kepada publik jujur, adil, transparan, profesional demi kepentingan NKRI dan publik tanpa pandang bulu dalam mengambil keputusan. Memang begitu baik bapaknya dan anaknya takut hafir di persidangan, tapi mereka tidak takut menjadi pengkhianat segera. Semoga para hakim, jaksa, para penegak hukum bukan wakil Tuhan lagi, tapi wakil penguasa dan yang berduit banyak. Seolah-olah hakim tegas, ternyata buat tunggu surat keputusan KPU yang menyatakan ijazah wapres rahasia negara. Karena wapres yang bodoh membahayakan negara. Saya serahkan para pengacara percuma membela Jokowi dan anaknya tentang ijazahnya. Tidak jadi kaya, malah sengsara di dunia dan akhirat karena membela pemimpin yang bersalah. Yang mana boleh pengacara negara yang buat negara dan bukan untuk pribadi. Allah melindungi Pak Subhan. Periode presiden palsu, strip ijazah palsu alias pendidikan formalnya tidak pernah tuntas. Kemudian ada aturan persyaratan calon tidak boleh ditunjukkan ke publik. Rakyat Indonesia 280 juta kaum muda sekali dipermainkan oleh keluarga Mulyono. Perlu penanganan yang sangat tegas dari pihak yang berwenang. Kalau ada yang sehat Pak Subhan Pala, sehat Bu Ibu yang pertama menyuarakan kegamangan palsu dengannya ijazah anak dan bapak. Semoga bangsa Indonesia tidak tertipu. Air sudah keruh dari atas sampai ke muara, keruh dia Pak. Bapak anak ijazah enggak jelas, bikin urusan negara. Hanya DPR yang bisa makzulkan Fufu Fafa, makanya dibikin isu bubarkan DPR. Mari kita doakan semua hakim di Indonesia kembali ke jalan yang benar. Memalsukan dokumen adalah perbuatan jahat yang menyangkut moral buruk dan maksud pidana. Polri harus menangkap Gibran secara paksa untuk hadir di pengadilan. Kalau tidak, Gibran akan bernasib seperti Nepa. Setuju dengan gugatan Pak Subhan. Penggunaan ijazah palsu oleh penjabat publik harus dihukum dengan sanksi berat. Jejak Nepal perlu diikuti. Penipuan massal bukan perdata, lagi pidana. Sakit jiwa lupa minum obat, aneh-aneh saja pikirannya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Makzulkan titik KKKK salam waras. Jika pengadilan masih dipengaruhi temul, ada kemungkinan akan digerudung lagi oleh rakyat. Betul sudah paham, betul kalau ada tak mungkin repot-repot. Semoga Pak Hakim jujur, amanah,
tegakkan kebenaran demi hukum yang bermartabat. Bravo Pak Hakim dan P. Subhan. Skandal memalukan sepanjang masa terkelam di negeri Kanoha. Urusan ijazah mestinya urusan pribadi masing-masing, tidak ada hubungan dengan negara kecuali waktu sekolah yang membiayai negara. Jika memang benar, ngapain dibiarkan? Para pemburu ijazah yang berkesudahan. Buruh pabrik saja harus pakai ijazah SMA. Ini Wapres RI ijazah palsu. Segera makzulkan Wapres yang sudah melanggar UU pembatasan umur.